A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum jami'an bitahiyatul Islam, bitahiyatul mubarakah, bitahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan karunia, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Sahabat Semat Cendekia kita yang berbahagia, yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin hingga akhir nanti. Tak lupa kami sampaikan nasihat takwa yang Rasulullah SAW senantiasa sampaikan kepada para sahabat terdahulu di setiap kesempatan bermajelis, yakni firman Allah dalam Quran surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Semat Cendekia kita yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan oleh panitia dari kru Semat Cendekia kita untuk berbagi kepada pemirsa sekalian terkait dengan tema Ramadan dan kepemimpinan. Apa kaitan dengan Ramadan dan kepemimpinan, sahabat sekalian? Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan menggali hikmah, pelajaran, gitu ya, memetik apa yang bisa kita kuatkan terkait dengan kepemimpinan selama di bulan Ramadan. Sahabat yang berbahagia, berkaitan dengan Ramadan dan kepemimpinan ini, kita coba telisik terlebih dahulu terkait dengan firman Allah seputar kepemimpinan, begitu ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah berencana untuk menjadikan khalifah fil ard, di dunia, di bumi ini, begitu. Manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Kita kalau berbicara terkait dengan khalifah, kepemimpinan Islam, begitu ya. Dalam surat tersebut, khalifah bisa bermakna seperti yang Allah gelarkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yakni pemimpin kaum, begitu ya, pemimpin bangsa dan negara. Dalam hal ini barangkali kita sederhanakan dan juga bisa kita maknai dengan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri untuk menjalankan kehidupan kita agar terhindar dari hal-hal yang Allah murkai. Sahabat sekalian yang berbahagia, nah, kepemimpinan yang paling utama yang harus kita ketahui dalam Islam menganjurkan kita untuk memiliki akhlak karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau kita berbicara tentang akhlak, berbeda dengan adab. Adab itu adalah buah dari pelatihan, buah dari tarbiyah, buah dari pendidikan yang dibiasakan, begitu ya. Sedangkan akhlak adalah buah dari ibadah, buah dari kedekatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah contohkan kepada kita, karena beliau sebaik-baik tauladan, beliau sebaik-baik uswatun hasanah, gitu ya. Beliau sebagai pemimpin, kita bisa melihat, begitu ya, mencontoh bagaimana Rasulullah ketika dulu menjadi pemimpin mengedepankan akhlakul karimah. Juga para sahabat, akhlak-akhlak inilah yang nanti harapannya kita ketahui bahwa hal yang paling mendasar dalam kepemimpinan adalah akhlakul karimah. Sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini, momentum Ramadan ini adalah kesempatan yang berharga untuk kita. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas amalan ibadah kita. Kesempatan untuk meningkatkan, gitu ya, ketakwaan kita di sisi Allah. Kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah untuk lebih dekat lagi di bulan Ramadan dengan amalan-amalannya. Maka seiring dengan peningkatan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan, seiring dengan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, harapannya bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan buah dari ibadah kita kepada Allah, yakni mendapatkan akhlakul karimah. Ibadah, sahabat sekalian yang Allah muliakan, bisa menghasilkan akhlakul karimah karena ibadah ini memiliki banyak sekali faidah-faidahnya, banyak sekali keutamaannya. Salah satu yang bisa kita petik dari ibadah, contohnya ibadah sholat, gitu ya. Ketika takbir saja kita diajarkan oleh Allah, kita diajarkan untuk jauh dari sifat sombong, begitu ya.
Abu Bakar As-Siddiq itu, sahabat sekalian, kalau takbir bergetar tangannya, bergetar. Kenapa bergetar? Karena saking Abu Bakar itu takut dinilai sombong begitu ya. Takut dinilai paling dermawan, takut dinilai paling beriman, takut dinilai paling baik di antara sahabat yang lain. Makanya ketika sholat beliau itu senantiasa bergetar ketika mengucapkan Allahu Akbar. Belum lagi ketika doa berikutnya begitu ya. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Dalam sholat kita, ketika kita maknai dengan sedalam-dalamnya, semua doa-doa tersebut mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita untuk jauh dan terhindar dari hal-hal yang Allah murkai, hal-hal yang tidak Allah sukai. Maka benar gitu ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Salat itu menjauhkan kita dari dua hal, fahsya, hawa nafsu kita gitu ya, dan hal-hal yang mungkar. Karena ketika kita menjalankan ibadah, ini kaitan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita terjaga, yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih berhati-hati. Maka sahabat yang Allah muliakan, inilah mengapa akhlakul karimah ini penting. Nah, kalau kita bahas ke step selanjutnya terkait dengan kepemimpinan Islam, kepemimpinan itu sendiri selain berkaitan dengan kepemimpinan pribadi, tadi saya sampaikan juga kepemimpinan yang sekupnya atau cakupannya lebih luas daripada kepemimpinan pribadi. Kalau kepemimpinan pribadi, kita diajarkan oleh Islam untuk memimpin diri kita sendiri agar terhindar dari hal-hal yang mungkar, agar terhindar dari hawa nafsu, agar terhindar dari hal-hal yang Allah murkai. Dengan apa? Dengan kita memimpin diri kita sendiri, memimpin tangan kita agar berbuat yang baik-baik, memberikan dan seterusnya. Memimpin lisan kita agar berkata yang baik-baik, memimpin kaki kita agar kaki kita melangkah hanya ke tempat-tempat yang baik, dan seterusnya. Seluruhnya dalam tubuh ini kita diminta oleh Allah untuk memimpin diri kita agar melakukan hal-hal baik. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, khalifah dalam makna kepemimpinan Islam ini juga bermakna kita memimpin dalam cakupan yang lebih luas. Cakupan yang lebih luas setelah pribadi adalah cakupan kepemimpinan dalam keluarga. Gitu ya. Kalau kita pernah belajar terkait dengan tahapan amal, yang pertama islahun nafs, perbaiki diri kita, yang kedua takwin baitul muslim, gitu ya, membentuk keluarga muslim. Maka kita, khususnya bagi kita yang laki-laki begitu ya, harus siap untuk menjadi apa? Pemimpin bagi keluarga kita. Karena kita laki-laki begitu ya, bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan oleh anak dan istri kita, barangkali seperti itu. Jadi tanggung jawabnya sebagai suami itu, sebagai pemimpin keluarga itu besar. Maka bagaimana mungkin kita bisa membawa keluarga kita kepada keselamatan dan surga ketika diri kita sendiri belum bisa memperbaiki diri, ketika diri kita sendiri belum baik begitu ya. Nah, maka tahapan yang kedua atau kepemimpinan yang kedua terkait dengan baitul mukmin ya, atau terkait dengan keluarga mukmin, pembentukan keluarga muslim ini penting yang harus kita ketahui begitu ya. Nah, sahabat sekalian yang Allah muliakan, jika kita memiliki akhlak karimah, insya Allah setelah kita selesai sukses untuk memimpin diri kita dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang fahsya begitu ya, insya Allah ketika kita diberikan amanah oleh Allah untuk membina keluarga, untuk membentuk keluarga, untuk mendampingi keluarga, untuk memimpin keluarga, kita pun akan terhindar dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Kita akan mudah untuk berhasil gitu ya, menyelamatkan keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang Allah murkai. Nah, begitu sahabat sekalian, yang selanjutnya cakupan yang lebih luas lagi, khalifah di sini bisa bermakna, pemimpin di sini bisa bermakna kepemimpinan dalam cakupan yang lebih luas lagi dari keluarga, yakni apa? Kepemimpinan dalam bangsa dan negara, dalam kemasyarakatan. Konteksnya bisa bangsa bernegara, bisa komunitas, bisa juga pemimpin dunia, apapun itu konteksnya yang lebih besar dari keluarga. Nah, seperti Nabi Daud alaihissalam yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin khalifah, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kunci dan hikmah dan kenapa penting kita menerapkan amal atau akhlakul karimah begitu ya, sebagai bentuk buah dari ibadah kita yang baik dan kedekatan kita kepada Allah yang baik, adalah ketika kita menjadi pemimpin yang lebih besar, memimpin banyak orang, kita lebih siap lagi. Kita lebih siap lagi untuk menghadapi berbagai permasalahan, berbagai ujian, berbagai hal-hal yang mendatangi begitu ya, kita begitu ya. Jadi kita bisa mudah untuk mencari pertolongan, mencari solusi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik
penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bantuan kepada siapa lagi kalau bukan sama Allah, begitu ya. Maka kita merindukan pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Allah. Kita merindukan pemimpin-pemimpin yang ibadahnya baik, hafal Quran, gitu ya, dan seterusnya. Maka kita doakan saudara-saudara sekalian, pemimpin kita menjadi pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang memiliki amalan ibadah yang baik dan berakhlak karimah. Dan kita juga tak lupa, harapannya kita juga mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Entah itu pemimpin diri kita pribadi mulai dari sekarang, pemimpin keluarga nanti, ataupun juga pemimpin yang lebih luas lagi cakupannya, bisa bangsa dan negara ataupun dunia. Agar apa? Ketika lahir pribadi-pribadi yang memiliki karakter kepemimpinan yang pertama ini, yaitu akhlak karimah ini, akan mudah tercipta, begitu ya. Harapan Allah ya, menjadikan negeri kita lebih mudah untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu ya. Negeri yang mulia, negeri yang tentram, damai. Nah, itu sahabat yang Allah muliakan yang bisa kami sampaikan. Karena apa? Para pendahulu kita, para proklamir begitu ya, kemerdekaan bangsa Indonesia ini telah mencontohkan kepada kita betapa mereka, beliau-beliau ini merumuskan kemerdekaan bangsa dan negara ini betul-betul memperhatikan prinsip akhlak karimah ini, memperhatikan kedekatan, konsep konsep ibadah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek coba undang-undang dasar yang ada dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 begitu ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah berkat atas rahmat Allah ya Subhanahu wa taala, begitu ya. Dan serta keinginan luhur. Nah, ini artinya kita bermakna apa? Bermakna betapa para pendahulu kita ini mengedepankan kedekatan kepada Allah, mengedepankan Tuhan, begitu ya, mengedepankan Allah di atas segalanya. Karena mereka tahu, begitu ya, siapa lagi yang menolong kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi hari ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.